Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Nak? Alhamdulillah baik, Sir. Baik, Sir. Nah, jadi senang sekali bisa bertemu mungkin di pertemuan terakhir di semester ini dengan saya Jam'an Fahmi untuk membahas mengenai subtopik terakhir yaitu pembuatan koloid. Dan setelah ini akan kita bahas beberapa soal yang berkaitan ya. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Semoga setiap aktivitas kita mendapatkan berkah. Berdoa masing-masing dimulai. Oke, berdoa boleh selesai. Indikator pembelajarannya cukup. Setelah pembelajaran ini berlangsung, kita bisa membedakan mengenai pembuatan koloid. Ada dua ya, secara kondensasi maupun secara dispersi. Jadi pembuatan koloid itu seperti yang barusan saya sebutkan ada dua. Kita akan menemukan istilah kondensasi. Kita juga akan menemukan istilah dispersi. Tapi terlebih dahulu kita mengingat dulu ya mengenai perbedaan antara campuran. Jadi waktu kita membahas topik koloid, kita terlebih dahulu membahas campuran beberapa pertemuan yang lalu ya. Jadi campuran itu berdasarkan ukuran partikel, kemudian memiliki efek tindal atau tidak, kemudian bisa disaring atau tidak, dan segala macamnya, termasuk homogenitasnya, bisa dibagi menjadi tiga. Ya. Tiga. Yang paling kecil ukuran partikelnya itu disebut dengan larutan. Masih ingat ya? Yang agak sedang itu koloid. Kemudian yang agak besar lagi ukuran partikelnya disebut dengan suspensi. Jangan sampai lupa. Nah, orientasinya supaya kita mudah membedakan antara pembuatan koloid dengan cara kondensasi dan dispersi, dimulai dari ukuran partikel ini. Ukuran partikel yang membedakan antara larutan, koloid, dan suspensi. Oke. Nah, masih ingat contohnya masing-masing ini ya? Larutan contohnya apa, Nak? Larutan contohnya apa? Yang paling mudah? Larutan gula, Sir. Ya, yang paling mudah larutan gula kan. Jadi kan bayangkan gula itu sudah terdispersi secara homogen di setiap partikel pendispersinya. Dalam hal ini kita anggap air. Berarti kan ukuran partikelnya udah sangat kecil itu, ya, udah sangat kecil. Oke, kalau koloid apa contohnya, Nak? Koloid? Sambil mengingat ini, mengingat. Ayo, koloid apa contohnya? Ayolah, begitu banyak contoh ya. Contohnya susu. Suspensi itu air sungai ya. Atau kopi, tubruk dan segala macam. Nah, dari sini kan bisa kita lihat nih, ukuran partikel larutan itu paling kecil. Yang agak sedang susu, yang agak besar lagi air sungai. Jadi kalau kita mau mengubah hakikatnya ukuran partikel dari larutan ini ke ukuran partikel yang agak besar, berarti menuju ke koloid. Ya, dari ukuran larutan menuju ke koloid ini, inilah yang disebut dengan cara kondensasi. Berarti dia prinsipnya memperbesar ukuran partikel sehingga terbentuklah koloid. Gitu ya. Itulah yang disebut dengan kondensasi. Sementara yang satunya lagi, dispersi.
Dispersi itu kita ubah dari ukuran suspensi, ya, dari ukuran besar dari sini. Ini suspensi ini dari sini ke ukuran partikel koloid kemari. Ini disebut dengan dispersi. Nah, sekarang saya minta tolong ke kalian. Coba kalian lisankanlah perbedaan antara pembuatan sistem koloid dengan cara kondensasi dengan cara dispersi dengan menggunakan kalimat kalian saja. Ayo, siapa yang bisa? Uni, ayo coba nih. Silakan. Gunakan kalimat Uni aja, ayo. Uni? Ayo nih. Ada orangnya? Tadi ada. Ayo nih. Nah, silakan. Pakai kalimat sederhana aja, bedakan. Gimana tadi? Kalau dispersi pakai bantuan zat kimia bisa. Kalau kondensasi secara kimia. Itu udah dengan bahasa lain ya. Nggak bisa dengan cara yang seperti ini tadi ya. Dari hal mengubah ukuran partikel. Itu yang paling sederhana kita bedakan. Ayo. Anissa, mau mencoba Anissa? Tapi saya simpan dulu. Ayo silakan Anissa, coba bedakan antara dispersi sama kondensasi tadi. Dengan cara kondensasi yaitu mengubah partikel campuran berbentuk larutan menjadi koloid. Ya. Sedangkan dengan dispersi itu mengubah partikel dalam bentuk suspensi menjadi koloid. Iya. Dispersi ya. Itu diingat ya. Jadi kita cuma membuat sedemikian rupa sehingga ukuran partikelnya itu berubah. Kalau kondensasi berarti kita perbesar ukuran partikelnya. Berarti ada perubahan dari ukuran yang partikel kecil dalam bentuk larutan biasanya ke bentuk koloid. Sementara dispersi kebalikannya. Kita juga buat proses sedemikian rupa sehingga nantinya ukuran partikelnya berubah dari yang awalnya sebesar suspensi menjadi partikel koloid. Sampai di sini paham ya? Membedakannya ya, kondensasi dan dispersi. Kondensasi memperbesar partikel. Ya. Kalau dispersi menghaluskan ya atau memperkecil partikel. Oke, dari situ boleh. Kalau sudah, ini saya bedakan lagi. Masing-masing beserta contohnya ya. Cara kondensasi yang dalam hal tadi sudah kita sepakati yaitu memperbesar ukuran partikel. Jadi perhatikan, contoh yang pertama itu reaksi redoks. Masih ingat reaksi redoks ya istilahnya ya? Reaksi, reduksi, oksidasi. Ya. Dalam reaksi itu ada reaksi reduksinya, ada reaksi oksidasinya. Oke. Dalam hal ini kalian fokus pada meneliti ya atau memeriksa di bagian yang tadi, benarkah larutannya tadi ukuran partikelnya berubah dari halus menjadi agak kasar, dari kecil menjadi besar. Perhatikan di sini kan fasenya udah wujud gas ya. Gas itu kan partikelnya kecil. Ini aqueous, larutan. Dirubahlah setelah dicampur, terjadi reaksi kimia, menghasilkan 2H2O liquid. Nah, inilah yang terbentuk koloid. Sulfur di sini fasenya adalah es, solid ya, padatan. Jadi ukuran partikelnya sudah nampak dengan mata kita. Awalnya tadi halus, kemudian menjadi besar. Jelas ya, kondensasi ya. Benar redoks ini kondensasi ya? Benar. Yang kedua, contohnya. Nah, perhatikan ini fasenya. Larutan, 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 kemudian
terbentuk AU, emas ya, koloid. Nah, ini wujudnya juga solid atau padat. Begitu. Jadi ini juga membuktikan bahwa terjadi perubahan partikel dari kecil menjadi besar. Contoh kedua, hidrolisis. Hidrolisis itu artinya direaksikan dengan air. Perhatikan, awalnya aqueous larutan. Ini juga liquid. Partikelnya kecil ya. Terbentuklah koloid. Nah, FeOH 3 kali itu sudah berbentuk solid. Ada endapannya. Walaupun nanti ada hasil sampingnya ya. Tapi kita fokus di koloidnya. Ini hidrolisis juga terbukti ukuran partikelnya semakin besar. Ada lagi yang namanya dekomposisi rangkap. Ini aqueous, terbentuk AS2S3. Ini juga koloid, sudah solid ya, padatan. Terbukti ukuran partikelnya semakin besar. Terakhir AgNO3, kemudian ini aqueous, HCl-nya juga aqueous. Terbentuk solid. AgCl, endapan ya, AgCl. Ada hafalan kita tentang garam yang sukar larut ya. AgCl itu kan mengendap. Dan ada hasil sampingnya. Jadi terbukti juga reaksi ini memunculkan koloid yang asalnya dari partikel kecil menjadi besar. Kemudian ada juga namanya pergantian pelarut. Pergantian pelarut ini dibaca juga ya. Bisa jadi nanti di soal keluar. Larutan jenuh kalsium asetat. Kalsium asetat rumus kimianya apa? Kalsium asetat. Ingat? CH3COO. Terus? Ini ya. Sorry. CH3COO 2 kali. CH3COO 2 kali Ca. Dicampur dengan alkohol, maka akan terbentuk gel nantinya. Nah, ini juga begitu. Ini awalnya aqueous ya. Ini juga aqueous. Nanti terbentuk gel. Ukuran partikelnya semakin besar. Jadi semua ini terbukti menunjukkan proses kondensasi. Jadi perubahan partikel kecil menjadi besar. Jadi ada 4 ya cara kondensasi ya. Saya ulangi ya, ada 4 cara kondensasi: reaksi redoks, hidrolisis, dekomposisi rangkap, dan penggantian pelarut. Silahkan di screenshot. Sudah? Kalau sudah, terakhir, cara kedua, yaitu cara dispersi. Nah, cara dispersi ini kan hakikatnya kebalikan dari kondensasi tadi ya. Dispersi ini menghaluskan atau memperkecil ukuran partikel. Jadi terbagi menjadi 3. Ada yang namanya cara mekanik. Cara mekanik itu ya manual ya. Kayak kita gunakan alu lumpang, ada sol belerang, kita haluskan. Jadilah dia koloid. Sol belerang itu kan agak besar. Kita haluskan lagi, kita gerus menggunakan alu lumpang, maka terbentuklah maka terbentuklah koloid, maksud saya ya. Oke. Yang kedua, cara peptisasi agar-agar dipeptisasi oleh air ya, atau nitroselulasa oleh aseton, atau karet oleh bensin dan lain-lain. Endapan NiS dipeptisasi oleh H2S, dan endapan AlOH3 oleh AlCl3. Jadi ingat ya. Ingat. Ini dia dari ukuran besar kita haluskan jadi kecil. Terakhir, busur Bredig. Ini nanti menggunakan elektroda ya sebagai sumber arus. Terus nanti dia menggunakan prinsip loncatan listrik dan segala macamnya. Nanti terbentuklah partikel koloid. Ya. Tapi sebenarnya nanti cara busur Bredig ini merupakan boleh juga disebut dengan gabungan 2 cara ya, dispersi dan kondensasi sekaligus. Oke, sudah selesai. Kita bahas beberapa soal yang berhubungan ya.
bahas soal yang berhubungan. Nampak judulnya, Anissa? Nampak ya? Iya. Koloid. Kalau soalnya ini kira-kira jawabannya apa? Soal ini kira-kira jawabannya apa? Ayo. Atau yang lain mau jawab? Uni, Cindy, Monica? Baru dipelajari dulu ini. Apa jawabannya? Tapi dia minta pasangan ya. Yang mana jawabannya? 1 dan 3, Sir. 1 dan 3. Ada jawaban yang lain, Nak? Monica, Cindy, Uni, gimana menurut kalian? Mari kita cek ya. Yang 1 dulu. Medium pendispersinya gas. Medium pendispersi gas otomatis aerosol ya. Betul ya? Benar. Kalau kalian belum menjawab, berarti kalian belum menguasai bagian jenis-jenis koloid. Jadi saya sarankan segera kuasai ya. Karena fase terdispersinya cair, berarti dia aerosol cair. Benar. Sampai di sini benar nih. Contohnya kabut. Benar ya? Benar. Selain kabut apa lagi? Embun ya. Awan. Dan bahasa lainnya. Oke, 1 benar. Berarti ada 2 kemungkinan, 1 dan 2 atau 1 dan 3. Yang 2, cair dalam padat. Emulsi. Kalau emulsi apa yang diingat? Fase terdispersinya harus cair ya. Oke, sekarang dia medium pendispersinya padat. Benar ya, emulsi padat. Benar, sampai di sini benar. Sekarang lihat contohnya. Batu apung. Batu apung merupakan contoh dari buih padat ya. Betul. Bukan emulsi padat. Alhasil yang 2 ini salah. Sekarang yang 3. Masih gas, padat, aerosol padat. Oke, asap benar. Jadi jawabannya 1, 3. Kalau yang lain salahnya di mana, Nak? Cair dalam cair emulsi benar. Hairspray. Hairspray itu contoh dari apa? Hairspray contoh dari apa, Nak? Aerosol. Aerosol cair. Ya, fokusnya aerosol cair. Padat cair. Gel. Seharusnya ini sol ya. Oke, minyak ikan. Minyak ikan contoh dari apa? Minyak ikan itu contoh dari emulsi. Emulsi apa itu? Emulsi padat ya. Oh iya, emulsi. Jadi jawabannya itu adalah 1 dan 3. Yang ini. Pencerninan air dengan menggunakan tawas. Prinsip apa dia? Sifat koloid yang mana? Ayo. Pencernian air kotor dengan tawas. Sifat koloid yang mana dia? Ayo, Nak. Koagulasi dan adsorpsi. Iya, yang paling tepat itu adalah koagulasi dan adsorpsi. Koagulasi itu pakai tawas ya. Dalam penjernihan air. Tapi kalau adsorpsi itu lebih kepada karbon aktif. Dia nanti kalau dalam penjernihan air itu kan ada pakai karbon aktif lagi. Tapi lebih tepatnya memang E.
Oke, ini ada beberapa soal, mana soal terakhir ya? Ini aja lah. Ini koagulasi. Kecuali yang mana? Pengobatan sakit perut, Sir. Ya, pengobatan sakit perut ini termasuk apa, Nak? Adsorpsi, Sir. Ya, adsorpsi ya. Ini pakai D ya, adsorpsi sebagian permukaannya saja. Selain itu semuanya koagulasi ya. Ada lagi tadi mana? Oh, ini Nak. Apa nih jawabannya? Ayo. Yang baru saja kita bahas. Cara pembuatan koloid. Cara dispersi. Cara dispersi tadi apa? Memperbesar partikel atau memperkecil partikel? Memperkecil, Sir. Ya, memperkecil. Berarti yang mana jawabannya? Yang mana jawabannya? Ayo, yang mana jawabannya? Yang mana jawabannya, Nak? Nah, yang mana jawabannya? 1 dan 2, Sir. Hah? 1 dan 2? 1 nih yakin? Belum yakin, Sir. Kalau yang 2-nya? 2-nya yakin ya. Namanya menggerus, sudah ada kata-kata menggerus ya. Berarti mengecilkan ya. Berarti yang ada 2-nya. Selain yang ada 2-nya kita eliminasi dulu ya, memperkecil. 3. Jawabannya itu adalah 2 dan 3. Nanti tengok lagi ya materinya ya. Mungkin karena tadi saya menjelaskannya sekilas, terkesan belum menguasai, jadi nanti mohon diulang lagi. Ini jawabannya 2 dan 3. Oke, masih banyak soal yang lain ini. Setelah saya upload, mohon nanti kalian jawab, Nak ya. Saya cukupkanlah pembelajaran kita. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama kita belajar secara daring ini, Nak. Apabila masih ada hal-hal yang ingin dipertanyakan, silakan japri saya. Jangan lupa kerjakan semua kuis tepat waktu ya. Ujian juga tepat waktu, jangan sampai melewati bulan. Karena itu akan mempersulit gurunya merekap nilai. Jadi saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sir.